ya, saya ulangi ya. Amrita Andriani. Oh, belum datang. Oke. Fitra Mbak Dani. Fitri ada nggak? Kalau di perlihatkan adanya. Oke, Ikramawati. Ya. Mbak Fitri tolong di-mute dulu. Nggak sudah? Belum datang? Oh, sudah datang tapi belum kedengaran. Oke. Puspita Nur ini. Puspita ada? Ada. Ada. Hadir ya, Puspita. Hadir. Alhamdulillah. Ya, Mbak Puspita. Oke, Mbak Puspita. Oh, Amrita Andri baru gabung ternyata. Oke. Santi Wigrayani hadir. Oke. Salin Sasmita hadir. Cindy Mutiara Desi hadir. Oh, Mbak Amrita ada ya? Ibu dulu Mbak Amrita udah saya absen tadi. Ya Amrita, ya. Iya. Amrita. Oke. Siti Puyati ada? Siti Pujiati? Siti Pujiati? Belum datang. Oh. Sada Apriliani, Sada, ada nggak Sada? Sada ada nggak Sada? Hadir, Ada Pak. ya? Hadir, oke. Oke, Sada, ya. Hadir. Tiffany. Astagfirullah. Tiffany ada, Tiffany? Ada, Pak. Tiffany Aja Firdaus. Hadir. Oh ya, ya. Juliana Dewi Wulansari. Ya, di lab. Yulianti di lab juga. Zahra. Ya ada nggak? Ya ada di sini. Kita cek dulu. Oh ya, ada ya. Nanti untuk temennya itu ya, ya ada biasanya sering terlambat, tolong diberitahu ya. Semoga besok tidak terlambat. Semoga ya sinyalnya juga itu. Oke. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi lagi. Tetap semangat. Ya. Jadi hari ini nanti kita membahas tentang komunikasi daring. Ya, asinkron dan sinkron. Apa tahu itu komunikasi daring? Ya, komunikasi daring adalah komunikasi dalam jaringan, Mbak. Punya HP semua nggak di sini? Punya HP semua nggak? Punya HP ya? Jadi hari ini kita membahas HP kalian. Bagaimana kita berkomunikasi dengan HP kalian, ya. Jadi materi ini berkaitan dengan kehidupan sehari-hari kalian. Apa yang kalian kerjakan, yang biasa kalian pegang itu kita bahas hari ini. Oke? Sebelumnya Bapak akan menerangkan tentang di Google Class. Tolong yang ada di Google Class di itu Mbak ya. Kerjakan daftar hadir juga diisi. Karena materinya sudah dari kemarin, jadi mungkin hari ini kita hanya membahas materi yang kalian download yang ada di Google Class. Bukunya sudah ada semua ya? Tolong diacungkan bukunya, Mbak. Ada semua ya bukunya. Yang ada di rumah juga sama ya bukunya, tolong diajukan semuanya. Nah, ya, ini jadi Google Class-nya. Bentar, Bapak share. Ya ini di Google Class kalian tolong dikerjakan ya, data tolong diisi dulu, nanti Bapak materinya. Oke ya, langsung saja kita ke materi. Jadi ini komunikasi sinkron dan asinkron. Bisa kelihatan sebentar yang di rumah ya, bisa kelihatan nggak Mbak?
Mbak Fitri Ramadhani bisa kelihatan ya? Bisa kelihatan nggak yang di rumah? Bisa ya? Apalagi yang di kelas. Oke, komunikasi sinkron dan asinkron dalam jaringan. Kompetensi dasarnya, kalau kemarin kita titik 9, 3.9 ini tentang browser, tapi kita 3.10 menganalisis komunikasi sinkron dan asinkron dalam jaringan. Kemudian 4.10 melakukan komunikasi sinkron asinkron dalam jaringan. Mbak Yulianti baca apa? Mbak Yulianti mana Mbak Yulianti? Mbak Yulianti tolong dibacakan. Yulianti tolong dibacakan itu 3.10 itu menjelaskan apa Mbak? Ya silakan. Ya kelihatan. Ke depan sih, ke depan nggak apa-apa. Kelihatan ke depan sini. Iya ke depan. Ya, ke depan sini. Ke depan sini biar kelihatan. Nomor 1 apa itu? Satu apa? Komunikasi. Jelaskan komunikasi dulu ya. Jadi ini ya, saya benar. Cuma ada yang masuk. Ya, Tiffany baru datang. Ahmad baru datang. Yang di rumah kelihatan nggak? Dinar Ramawati. Ini di sini ya. Oke. Tiffany, sebentar. Ini baru banyak yang masuk. Fitri Ramadhani. Fitri Ramadhani. Mbak Fitri. Oke ya. Jadi satu indikatornya supaya menjelaskan jenis komunikasi daring, dua menentukan komponen pendukung komunikasi daring, tiga menelaah keunggulan dan kelemahan komunikasi daring, 10 titik komunikasi daring. Jadi nanti kita sampai ke 3.10.4 ya. Jadi menjelaskan yang ini Mbak, mengevaluasi proses komunikasi daring sinkron dan asinkron. Jadi jelas ya ini ya. Jadi pertama ini yang untuk pertemuan kedua dan ketiga 10.1 sampai 10.3. Nah ini tujuan belajar. Satu, ini asinkron peserta didik dapat diharapkan mampu menjelaskan jenis komunikasi daring dengan rasa tanggung jawab, disiplin dan santun. Mbak Dika ada nggak? Dika Faya? Dika ada nggak Dika? Ada Pak. Dika Ramawati? Oh, nganu Mbak. Oh Dika. Itu apa Mbak tujuannya? Bisa dibaca nggak? Melalui diskusi asinkron peserta didik diharapkan apa Mbak itu? Mampu menentukan komponen komunikasi daring dengan rasa tanggung jawab, disiplin dan santun. Jadi ini ya, melalui diskusi asinkron peserta didik diharapkan mampu menentukan komponen pendukung komunikasi daring dengan rasa tanggung jawab, disiplin dan santun. Yang ketiga, Mbak Adi, Mbak Ika Ramawati, tolong dibacakan apa itu yang ketiga? Penggalian informasi, ya. Menguraikan keunggulan dan kelemahan komunikasi daring dengan rasa tanggung jawab, disiplin. Ya, terima kasih. Yang ketiga, yang keempat ya, sorry. Yang ketiga, melalui diskusi asinkron dan penggalian informasi, peserta didik diharapkan mampu menguraikan keunggulan dan kelemahan komunikasi daring dengan penuh rasa tanggung jawab, disiplin dan santun. Yang keempat, jadi ini tujuannya 1, 2, 3, dan 4. Jadi nanti kita ya melalui diskusi asinkron dan penggalian informasi, peserta didik diharapkan 1, mampu menjelaskan tata krama komunikasi daring dengan rasa tanggung jawab, disiplin dan santun. Untuk materinya, jadi nanti kita 1 sampai nomor 4, jenis-jenis komunikasi daring, keunggulan kelemahan komunikasi daring,
komponen pendukung komunikasi daring, kemudian kelebihan dan kekurangan komunikasi daring asinkron. Ya, ini ya. Jadi nanti pertemuan pertama meliputi ini. Kemudian kita diskusi dan tugas. Ya, peta konsepnya seperti ini ya. Saya buatkan. Kemarin mungkin di semester gasal kalian sudah mendapatkan ini. Jadi ini sebentar. Ya, komunikasi daring itu apa toh? Nah, kita buka dulu. Ini ya. Ya. Komunikasi daring meliputi jenis komunikasi daring sinkron dan asinkron. Komunikasi daring, komponen komunikasinya yaitu hardware, software, bandwidth, dan jaringan. Ya, ini jadi nanti kita bahas seperti ini. Jadi langsung saja kita ke pengertian komunikasi. Ya, komunikasi adalah menurut Handoyo suatu pemindahan informasi dari individu atau kelompok kepada individu atau kelompok yang lain, di mana keduanya saling mengerti apa yang sedang dibicarakan. Jadi misalnya Mbak, ya kita bahas. Mbak Zahra mana Zahra? Zahra ada? Oh di sana ya? Ya ya di rumah. Zahra ada nggak sini? Udah. Tiffany? Ini mana Tiffany? Oke Tiffany. Tiffany kedengaran nggak Tiffany? Mbak Tiffany? Ya. Sebentar. Ratna Widya Stuti ada? Mbak, tolong dibaca Mbak. Itu apa itu komunikasi? Lebih keras ya. Apa Mbak ya dibacakan? Sebentar. Nah itu ya. Nah sebentar. Ya. Ini saya belum. Oke. Ya, Mbak silakan dibacakan ini. Ya, komunikasi atau apa itu menurut Anda ya? Bentar. Iya. Karena Bapak juga dua kali dua laptop. Oke, ya. Ya kelihatan ya, belum. Oke ya, silakan Mbak dibacakan Mbak. Baca, yuk. Apa Mbak itu? Komunikasi Mbak.
Sebentar. Ya, ya komunikasi apa itu? Hmm. Ini ya. Jadi misalkan seperti tadi, saya bicara, mbaknya cuma diam. Itu termasuk komunikasi nggak kira-kira? Yuk mbak, bicara mbaknya. Kira-kira seperti ini. Saya bicara, kemudian menjelaskan ketika saya tanya kalian cuma diam. Komunikasi nggak? Tidak. Jadi komunikasi itu dua arah. Jadi komunikasi itu ketika saya bicara, kalian apa? Menjawab. Seperti itu ya. Paham ya? Oke. Jadi menurut Handoyo itu suatu pemindahan informasi dari individu satu kelompok kepada individu atau kelompok yang lain, di mana saling mengerti, saling memahami. Ya. Tapi kalau misalkan saya hanya bicara, kalian cuma diam, berarti tidak ada komunikasi. Karena sini Mbak siapa? Yang katanya, misalnya gini, temanmu tidak bisa bicara, kemudian kamu bagaimana berkomunikasinya? Yuk, biasanya Mbak, misalnya. Menggunakan apa misalnya? Bisa, isyarat ya, tangan ya. Bisa aja tulisan, kalau dia bisa menulis. Ya, tapi kita misalkan sering ya kita lihat di jalan itu kayak perang, kayak perang gitu. Ya, jadi banyak sekali simbol-simbol yang ada di jalan. Ya, seringkali kita lihat ya di jalan misalnya nabrak lalu lintas itu sebagai apa komunikasi juga. Pernah lihat di lapangan sini di, ada ya tandanya ya hijau ya. Kalau hijau berarti kita boleh lewat, tapi kalau kuning kalau di sekolah kita itu tidak boleh lewat. Ada lagi yang di silang merah ya sama gurunya, makanya nggak boleh di digunakan dulu, dipergunakan. Kenapa? Untuk pembangunan kita ya. Jadi ada ruang yang nggak boleh digunakan karena apa? Baru dibangun. Disilang merah itu ya sebagai tanda. Kita lanjut next. Ya. Ini ya. Ya, fungsi komunikasi. Satu apa itu, Mbak? Mbak, yang di nomor 2 putih. Apa itu? Oke. Oke. Siap. Oke ya. Sebentar. Oke, ini ya. Jadi fungsi komunikasi satu apa itu? Satu Mbak, tadi ulang kita ya, tadi. Nah, contohnya apa Mbak sebagai informasi? Saya informasi ya. Pernah lihat koran nggak? Nah, itu sebagai informasi. Buku nggak? Buku-buku kalian? Informasi ya. Jadi kalian membacakan kepada temannya itu termasuk informasi, gitu ya. Pernah lihat internet? Kemudian kamu share ke WA temanmu termasuk informasi nggak? Informasi seperti itu. Oke. Yang kedua sebagai kendali. Ya Mbak Cindy Mutia Desi. Cindy mana Cindy? Ya, apa Mbak? Itu sebagai kendali misalkan. Pernah lihat peraturan nggak Mbak? Nah, itu sebagai kendali ya. Kalau di sekolah kita,
itu banyak peraturan. Kalau di kampung kira-kira banyak peraturan nggak di kampung kalian? Nah, itu ya. Itu sebagai kendali. Jadi sebagai apa? Mengendalikan kita supaya apa? Tidak eh, melanggar aturan. Nah, contohnya ini Mbak, misalnya jadi bapak kalian ke kota, kemudian ada razia. Nah, nyata dia tidak membawa SIM. Kira-kira sebentar Mbak, kira-kira ditangkap polisi nggak? Ditangkap ya? Ya, karena dia membawa SIM tidak ada STNK. Tapi kalau bapak kalian bawa SIM, STNK, kemudian motornya apa sesuai dengan peraturan, insya Allah bebas. Ya. Jadi menggali peraturan itu sebagai mengendalikan kita, ya supaya tidak melanggar aturan. Oke, itu sebagai kendali. Kemudian sebagai motivasi, ya, Mbak, ya. Motivasi apa kira-kira? Motivasi. Ya, motivasi apa kira-kira? Motivasi ini motivasi ya? Nah, sekolah dulu ketika kalian memberi pembelajaran seperti itu motivasi supaya menjadi baik, supaya menjadi sukses, itu ya. Sebagai penggerak emosional, itu Mbak ya? Apa Mbak? Sebagai penggerak emosional. Misalkan apa? Ini gambarnya apa? Gambarnya apa ini? Kamu sudah jatuh cinta, ekspresi, ya. Punya pacar ya? Belum. Oh, ya. Yang biasa punya pasangan hidup, tapi jangan sekarang ya, masih jangka panjang, ya. Itu bisa menjadi apa? Ketika kalian bicara tatap muka seperti ini, oh, face-nya kelihatan. Tapi beda dengan yang ada di rumah. Kita nggak bisa lihat dia marah atau tidak, kesal atau tidak, selalu tidak. Tapi kalau kita seperti ini kita bisa lihat, gitu ya. Oke. Jadi ini fungsinya. Kemudian kita jenis komunikasi, ya ini ya. Jadi di komunikasi tadi Bapak sudah menjelaskan yaitu komunikasi lisan atau verbal, kemudian komunikasi non verbal atau nirkata. Ya, jadi lisan seperti tadi baik berupa perkataan, ya. Jadi seperti ini. Kemudian komunikasi non verbal, contohnya tadi Mbak. Apa tadi Mbak contohnya Mbak? Jadi contohnya apa non verbal? Berbicara dengan teman yang tidak bisa bicara, ya. Kalau yang tidak bisa melihat apa itu? Berupa apa? Braille, ya. Jadi kalau kita apa menggunakan kata-kata ya itu verbal seperti ini. Tapi kalau menggunakan ini, contohnya ada yang di depan, ya, yang ada di sini. Nah ini non verbal ini, ya, baik berupa tulisan, ya, di jalan-jalan ataupun di sekolah. Oke, Bapak akan menjelaskan jenis komunikasi. Ya ini tadi, ya, Mbak. Contohnya apa tadi? Mbak Coklat. Ya, silakan dibaca apa itu, Mbak? Oke ya itu ya. Jadi komunikasi tadi mengerti, harus berbicara. Kemudian ini ya, ini contohnya apa tadi? Kata ya, komunikasi dengan bahasa tubuh, bahasa gerak, ya. Hanya menggunakan gambar untuk orang-orang yang khusus ya, itu. Ya, sekarang ini pengertian komunikasi daring. Komunikasi daring adalah cara berkomunikasi di mana penyampaian dan penerimaan pesan dilakukan dengan atau melalui jaringan internet. Komunikasi yang terjadi di dunia semu sebut dilazim di dunia maya atau cyberspace. Ya, misalnya di mana Mbak tadi? Mbak Yuliana Dwi Wulansari? Yuliana ada? Ya. Oh, itu apa Mbak? Contohnya? Di dunia maya itu contohnya mana? Punya HP? WhatsApp ya. Itu kalian sudah di dunia maya. Facebook, punya Facebook? Ya, itu ya. Contohnya seperti itu. Ya.
perkembangan komunikasi daring ya. Pada tahun 1960 oleh peneliti Amerika mengembangkan protokol ARPANET ya. Jadi cikal bakal komunikasi daring itu tahun 60-an, bertepatan tahun 69. Ya, perkembangan perhatikan petanya ini ya. Ya, jadi petanya seperti ini. Baru di Amerika 69, kemudian berkembang tahun 80-an, yaitu ketika banyak visi, kemudian di Inggris dan kebanyakan di Eropa. Pada 90-an baru pada web ya, di Indonesia kita sudah ada. Oke ya. Ya, pengertian komunikasi daring sinkron. Ya, Mbak Fitri Ramadhani ada? Fitri? Tolong dibacakan Mbak Fitri. Fitri Ramadhani? Komunikasi pengertian komunikasi dari sinkron, komunikasi dari sinkron serempak, komunikasi menggunakan perangkat seperti komputer, smartphone, dan mesin yang terkoneksi dengan internet terjadi secara serempak, waktu nyata, relatif. Ya. Ulang lagi ya. Jadi komunikasi daring sinkron atau serempak itu komunikasi menggunakan perangkat seperti komputer, smartphone dan sejenisnya yang terkoneksi dengan internet sebagai media yang terjadi serempak atau waktu nyata. Jadi di sini ya. Jadi misalkan hari ini kita serempak langsung ya, berkomunikasi. Oke. Kemudian komunikasi ya, contohnya ini Mbak, chat. Ya, chat tiket ya. Tiket itu biasanya di WhatsApp, Facebook. Jadi kalau misalkan kita serempak ya, misalkan di Facebook, kemudian WhatsApp, itu secara langsung. Dari Ramadhani tolong di ya. Halo Pak Indro.
Salik berisik berisik berisik. Ini apa Pak? Ya, jadi contohnya tadi tiket. Tiket, ya, Ini itu apa, contohnya Pak? di line, kemudian Telegram, Oh. WhatsApp, dan lain-lain. Kemudian Iya, video Pak. chat, ya, video chat. Nggih. Contohnya kemarin, ya. Mas Dani ini apa, Mas Dani? Kalau dibaca bisa nggak, Mas Dani? Bisa Pak. Video Ya, silakan dibaca, chat, Mas. Apa itu? Ya, Mas Dani. Ya, video chat bisa dilakukan point to point atau satu-satu seperti di video call, skip, atau interaksi multi point atau satu kebanyakan atau banyak seperti Google Meet, Google ya. Plus, Google Hangout, Zoom Webex Pak. Google Plus, Google Hot, Zoom, dan Webex. Ya, terima kasih, Mas Dani. Iya, Baru Pak. gabung ya tadi? Baru bangun ya, nggak apa-apa. Iya, Pak. Ya, jadi ini ya, simulasi dari Mengatas, Pak. sinkron, saya ulangi lagi. Dari sinkron itu berarti apa, Mas? Berarti ketemu langsung. Jadi misalnya Mas Dani, ya seperti ini kita ya. Ribet, Pak. Jadi kita Iya, Pak. langsung bisa ketemuan. Ya, meskipun Iya, Pak. tidak secara tatap muka, tapi secara daring. Oke ya. Nah, Iya. kita pakai ini. Kemudian ini Mas Dani tolong dibaca itu. Pengertian komunikasi daring asinkron apa, Mas Dani? Bisa dibaca, Mas Dan? Komunikasi asinkron Ya, silakan atau Mas Dan. tidak Dibacakan. terempat. Komunikasi menggunakan perangkat komputer atau perangkat lain yang dilakukan secara Ya, tidak serempak. Artinya apa? Ah. Artinya apa? Komunikasi menggunakan perangkat komputer atau perangkat lain, baik itu HP, komputer, laptop, benda. Ya, ini contohnya ini ya, melalui email. Jadi jawabannya itu apa tidak langsung. Ya, misalnya Facebook. Ya, Facebook Mas Dani ketemu ceweknya misalkan. Hanya melalui Facebook, kemudian kan jadi jawab. Nah, itu termasuk komunikasi sinkron. Itu nanti pertemuan kedua. Kemudian forum, blog, sosial network dan lain-lain ya. Ini ya. Pengguna komunikasi daring. Satu waktu. Yo Mbak Siti Pujiati mana? Siti Pujiati ada nggak? Siti Pujiati? Ya. Mbak Yulianti? Pak Indro. Yulianti tolong dibacakan. Bisa kelihatan nggak? Pak. Investasi waktu itu apa? Pak Indro. Pak Indro. Ya. Oke. Itu ya. Jadi investasi waktu. Contohnya apa Mbak tadi? Contohnya apa? Ini investasi waktu nggak? Ya. Jadi saya di sini, temanmu ada yang di rumah, ada yang di sekolah, tapi di mana kita nggak tahu ya. Bisa ketemuan, nggak perlu apa datang bareng-bareng. Karena kemarin kita sebenarnya mau mendatangkan kalian, tapi nggak boleh sama Gus Wafidnya, ya. Sama Pak Kepala juga nggak boleh. Jadi hanya beberapa saja yang kita datangkan. Ya. Kemudian yang kedua, Mas Dani ada nggak, Dani? Dani, investasi biaya apa tuh, Dan? Ya, Dan apa, Dan? Tidak memerlukan efisiensi biaya, pihak yang tidak memerlukan melakukan tatap muka. Apalagi komunikasi melakukan tatap muka. Apa ini? Berbeda dengan komunikasi konvensional sehingga komunikasi daring bisa menghemat biaya transportasi. Efisiensi biaya ya. Jadi misalnya Mas Dani punya ibu TKW ya. TKW di Arab, nggak perlu apa Mas Dani ke Arab Saudi, tinggal minta uangnya ya gitu ya.
Jadi Mas Dani tinggal minta uang ATM, uangnya ada di ATM. Nah, kemarin dikirim nggak kemarin Mas Dani? Enggak ya? Ya, nggak apa-apa. Ini Enggak, Pak. Di Bayu rumah semua, Alfianto Pak. nggak ada? Ini ada bukti? Bukti ada nggak? Bukti Maulana? Bukti masih mengerjakan Pak kayaknya, Pak. Oh, oke. Ega ada Ega? Enggak ada, Pak. Jadi Adanya sama siapa Zainal ini? Arifin ini, Pak. Oh, Yenal ini. Ya, Yenal. Zainal Arifin. Ya, tolong dibacakan yang tiga Yenal. Apa itu Yenal? Saya juga, Pak. Ya, integrasi dengan layanan TK lainnya apa itu? Apa ya? Ya. Gara-gara kuwi to. Arida ambek Arifin. Gawat kowe. Paketanku 21.000 ya. Gara-gara 21.000 cuy. Jadi Dina Rahmawati. Dina ya Dina. Senyum. Wih, Arifin Jadi ini ya, karo integrasi Reza dengan layanan TK lainnya. Sembari melakukan komunikasi dalam jaringan, kita bisa memanfaatkan layanan TIK lainnya untuk mendukung pelaksanaan dan kelengkapan komunikasi tersebut. Contohnya ini. Ya, contohnya kita ini loh Mas. Kita harus menggunakan ini. Harus menggunakan laptop, harus menggunakan HP, kemudian jaringan, baru bisa terkomunikasi. Yang keempat, meningkatkan intensitas berkomunikasi, yaitu komunikasi dalam jaringan internet mendorong yang terbiasa diam di dunia nyata menjadi aktif di dunia maya. Contohnya ini Mas Deni, kemudian Dina Ramawati ya. Dina Ramawati. Itu biasanya diam, kalau di dunia maya mereka bisa aktif ya, komunikasi ya. Semoga, tapi jangan sekarang, besok kalau sudah lulus. Ya, yang kelima, meningkatkan partisipasi. Faisal ada ya? Fitri Rahmawati aja, Fitri Rahmawati. Pak, jadi berangkat nggak, Pak? Pak Idro. Pak Indro. Siapa ya ini? Dani, Pak, saya, Pak. Oh, Dani. Oh, Dan. Silakan Berangkat nggak, dibaca Pak? ya. Apa? Jadi berangkat nggak, Pak? Enggak usah di sini aja, ya. Di rumah saja. Ya udah, Pak. Ya, di rumah saja. Di situ aja ya. Iya, Pak. Mas Dani Iya, bisa Pak. kelihatan nggak ini, Mas? Bisa, Nomor 5. Pak. Oh, iya, bacakan Mas. Yang nomor 5 itu apa? Meningkatkan partisipasi, Partisipasi ya. Ya, yuk Mas Dani. Oke. Partisipasi. Kayak apa itu? Terbuka Karena terbukanya jalur komunikasi, maka semakin banyak pula orang yang bisa berpartisipasi dalam diskusi ya. Dalam diskusi. Oke, ya, terima kasih. Jadi sebenarnya tadi seperti tadi pagi ya, itu kelas 10 TB yang datang, yang hanya beberapa anak, tapi yang lain di rumah. Karena kalian tadi kita janjiannya jam 7:30, tapi banyak yang untuk 10 TTL ya, itu banyak yang datang jam 8:30. Maka nggak perlu datang, nggak apa-apa ya. Artinya ini Mas, diskusinya semakin banyak. Tapi nanti lihat di Google Class ya Mas Dani dan teman-teman 10 TTL, pertama untuk absen 1-10, biar nanti bisa berkomunikasi dengan teman-temannya. Itu ya. Oke. Iya, Pak, siap, Pak. Ya. Yang penting jalan terus. Oke. Ya, Pak. Nah, ini tadi ya. Andi Pratama Mik Andi. Andi ada Andi. Andi pertama ada. Andi ada, Pak. Oke. Ini Pak. Nah, kelemahannya ini Mas, satu apa? Membutuhkan perangkat khusus. Ya, artinya apa? Harus menggunakan jaringan, software, hardware dan lain-lain. Yang kedua apa? Banyak informasi yang tidak penting. Ya. Ya, contohnya apa Mas? Andi Pratama ada? Andi? Enter, Pak. Ya, Andi contohnya apa itu?
banyak info yang tidak penting. Misalnya Mas Andi ya punya pacar, WA terus sampai malam atau ngegame terus. Kemarin Mas Dani, orang tua Mas Andi ke sini curhat ke Bapak. Pak tolong dibilangin Mas Andi supaya ngegamenya dikurangi gitu ya. Jadi informasinya kemudian WA terus, HP-nya ketika HP-nya mendengarkan YouTube terus, lihat YouTube terus ya. Ya kita bisa kita boleh Mas menggunakan laptop, menggunakan HP, internet, tapi harus yang sesuai dengan kebutuhan. Misalkan dipanggil orang tua suruh nyapu, ya harus nyapu ya Mas ya. Ya. Jadi taat kepada orang tua. Jadi nggak perlu HP, nggak perlu marah-marah gitu ya. Yang kedua, yang ketiga ya tidak mewakili emosi pengguna ya. Jadi seperti ini saya nggak tahu itu Mas Bekti, Mas Dani, Mas Andi, kemudian Mbak Fitri yang di rumah itu raut wajahnya bagaimana saya juga nggak tahu. Sedih, senang atau enggak. Ya, kemarin ada yang caption ya ke saya itu siapa saya juga nggak tahu. Senang katanya, tapi ketika dibilangin malah marah-marah ya, seperti itu. Yang ketiga, yang keempat ini Mbak, Mas, menyita konsentrasi ya Mas ya Mbak ya. Jadi artinya melakukan komunikasi dalam jalan tidak ada tempat dan waktunya, dapat mengabaikan atau menunda hal yang lain, bahkan membahayakan dirinya sendiri. Pernah lihat cerita di Magelang ya, di YouTube ya, itu ada anak SMK sampai ke rumah sakit jiwa karena sering ngegame. Orang tuanya kasihan. Ya, jadi mohon kita semua ya, ketika kita menggunakan HP, ngegame boleh Mas, Mbak. Tapi kita harus punya waktu sendiri. Ya, jadi ada waktu belajar, ada waktu main. Nggak main terus, ada waktu kita membantu orang tua seperti ini. Ya, komponennya ini ya, hardware, perangkat keras. Bentar Mbak siapa? Yo, yang umum, Mbak, saya lupa namanya. Oke ya, itu hardware itu apa Mbak? Hardware. Ya, Komponen. hardware itu apa? Hardware. Perangkat keras itu apa? Kalau digambar apa Mbak ini? HP. Ya, perangkat keras komputer. Ya. Jadi ini ya, perangkat yang bisa diraba atau dilihat. Ya. Bisa dipegang, handset, mikrofon, serta perangkat pendukung koneksi internet lainnya. Yang kedua, komponen perangkat lunak atau software. Dani Ramadan? Dani? Hadir Pak. Dani ada? Oke. Ada Pak. Bacakan Mas Dani. Software itu apa? Bisa kelihatan ya? Bisa Pak. Komponen perangkat Ya, lunak silakan Mas. atau software. Ya. Program komputer yang berguna untuk menjalankan suatu pekerjaan yang dihendaki. Program diperlukan sebagai penjabatan antara perangkat akal atau brainware dengan perangkat keras. Program ini ya. Jadi Windows. Ya, itu kalau gambarnya Windows ya. Ya Mbak ya. Bentar perhatikan di depan dulu. Jadi gambarnya Windows itu program. Kemudian Skype, Google Hangout, Zoom, Google Meet, ya, Google Browser. Nah, kemarin kita sudah membahas itu. Nah, itu termasuk software. Nah, ini kemudian komponen perangkat nalar atau akal. Alfian tadi ada nggak? Faisal. Iya. Faisal bisa dibaca? Gak ada Pak. Gak ada kayaknya Pak. Ya, tolong Mas, bacakan Mas Faisal. Apa itu Faisal? Brandware itu berarti apa? Kita ya Mas ya Faisal ya. Kita manusia, yaitu pengguna atau sebagai pengontrolnya, itu termasuk kita. Ya, yang ini transmisi yang keempat. Sebenarnya ini termasuk hardware. Tapi kita harus bedakan. Saluran transmisi atau internet adalah saluran yang membagi macam sinyal frekuensi radio atau radio frekuensi RF yang membawa sinyal informasi berupa gambar, suara, audio ke penerima atau receiver atau kita. Jadi ini ya prosesnya. Misalnya ini di pusat, kemudian satelit, ya sinyal ini perhatikan bisnis untuk ATM, untuk ini. Jadi sinyalnya dibagi untuk kafe sehingga apa? Kita bisa berkomunikasi seperti ini.
Oke ya. Nah, komunikasi asinkron. Komunikasi asinkron adalah komunikasi yang dilakukan dua orang lebih. Komunikasi dilakukan secara tunda melalui perangkat komputer atau perangkat jaringan internet. Selain itu, komunikasi asinkron juga bersambung secara tidak sengaja ataupun berbeda waktu antara pengirim dan penerima. Ya, tetapi secara tunda. Ya, tunda artinya apa? Bisa untuk tidak langsung. Oke ya. Contohnya ini email. Email nanti kita bahas ke pertemuan berikutnya. Forum chat, blog, ya, misalnya di Twitter, kemudian di Facebook, dan lain-lain. Nah, kelebihannya komunikasi sinkron adalah satu, tidak terbatas. Komunikasi jaring asinkron memiliki sifat tidak terbatas, artinya bisa mengirim berapa pesan pun yang kita kirim. Penggunanya misalnya email ya, itu apa untuk lain-lain. Misalnya mengirim data kita, kemudian apa surat lamaran kerja, SK dan lain-lain. Yang kelebihannya apa ya? Tidak harus langsung balas. Jadi email kita yang kita kirim itu orangnya tidak perlu membalas. Kemudian kita tidak bisa waktunya bisa diperpanjang. Ya. Ya Mbak, sebentar kita bahas ini. Mbak Puspita mana? Salin Sasmita? Ya, Mbak Salin, tolong ini dibaca Mbak. Apa itu? Tidak terbatas ya? Apa artinya? Puspita Sinailan. Oh, Puspita Sinailan. Puspita mana? Ini kalau sudah. Kalau enggak, bentar Mbak, yang enggak bisa baca ke depan sini, saya bisa. Yuk, ke depan sini. Ya. Ya. Silakan dibacakan tolong. Yang baca, Pak. Intinya apa Mbak itu? Intinya apa? Artinya apa? Berapapun kata bisa pesannya bisa dikirim ya. Oke. Yang kedua apa Mbak? Apa itu? Tidak harus membalas. Artinya apa itu? Dalam kondisi sibuk atau sedang ada urusan kita tidak wajib membalasnya, ya. Jadi misalkan gini, Mbaknya punya paman ya, paman ngirim pesan, tidak langsung membalasnya karena mungkin ada kesibukan gitu ya, kirim email ya. Jadi besok bisa membalasnya. Itu ini kelebihannya ya asinkron. Yang Dani mana Dani? Dani ada di Ramadan? Mas Dani? Ada Pak. Gimana Pak sinyalnya Pak? Ya, apa itu apa Dani? Kelebihannya apa lagi? Hanya bisa menyangkut hal penting. Apa itu? Tolong dibacakan Mas Dani. Yang mana Pak? Oh ini. Biasanya yang hanya ini. bisa mencakup hal-hal penting. Ya Pak. Biasanya komunikasi daring asinkron digunakan untuk hal-hal yang sekiranya penting dan serius. Kalau kita cerna lagi, sebenarnya kita rugi menggunakan untuk hal yang sepele atau tidak terlalu penting. Iya Pak. Yang kedua apa itu? Adanya berbagai tindakan spam ya. Jadi kekurangannya nih. Ya, hati-hati karena akan dilakukan oknum yang tidak bertanggung jawab. Ya. Jadi kalau kita misalkan punya email ya, kita harus berhati-hati ya menggunakan email. Kemudian sekarang banyak apa Mbak? Iya Pak. Ya, Mas Joni apa itu banyak apa? Virus. Ya. Jadi virus itu apa? Sangat berbahaya. Kalau di kemarin ada kasus itu, ya berapa bank kena virus akhirnya apa? Datanya tidak bisa diaktifkan, itu ya contohnya seperti itu. Tata keramnya ini ya, perhatikan satu,
Yo Mbak, sebentar Mbak, tolong dibacakan. Namanya apa? Bacakan. Ya, oke. Oke. Ya, nomor satu ya, penting ini. Yuk perhatikan sebentar di depan semuanya. Ya, satu, gunakan bahasa baik yang baik dan sopan. Bedakan pemilihan kata sesuai dengan hubungan Anda dengan penerima pesan. Ya, misal dengan guru itu juga hati-hati ketika WA. Ya, gunakan bahasa yang baik. Jangan seperti teman kalian. Kalau teman kalian biasa ya, ya. Jadi harus lebih apa? Lebih mengetahui siapa yang dikirim. Yang kedua, Dani, dibaca yang kedua apa Dan? Dani? Apa Mas Dani? Iya Pak, gimana Pak? Iya. Yang kedua Pak. Ya, yang kedua apa Mas Dan? Ya, apa Mas Dan? Tidak menggunakan jenis huruf. Yang beragam. Ya, gunakan font standar dengan ukuran yang standar. Ya. Karena penggunaan font yang beragam, berarti kan penggunaan font yang beragam akan menjadi pembacanya. Dan penggunaan font yang sesuai. Jangan misalnya menggunakan apa? Menggunakan simbol-simbol. Itu ya. Nomor 3. Coba. Nomor 3, silakan dibaca. Kejelasan penulisan objektif karena objek yang dapat langsung dimengerti oleh pengerti. Ya. Kejelasan subjek, penggunaan subjek yang dapat langsung dimengerti oleh penerima email ya. Jadi harus tahu subjeknya apa, misalkan wawancara kerja. Ya. Kemudian penerima siapa harus jelas. Nomor 4, perhatikan penerima sisi yaitu karbon kopi 1 dan 2. Perhatikan penerima bisnis email buat karbon kopi bisa untuk mengirim 2 atau 3 email. Dianjurkan untuk mengirim sisi atau bisnis berdasarkan hak membaca email tersebut. Ya, siapa yang boleh membacanya harus jelas. Jadi tidak boleh sembarangan. Yang kelima, segera menanggapi pesan yang diterima. Beritahu terlebih dahulu jika membutuhkan waktu tambahan untuk membalas pesan. Ya. Jadi segera menanggapi pesan yang diterima. Misalkan mbaknya ini ya, apa Mbak? Back on mic Mbak back. Yati punya apa? Punya paman atau ayah. Ya, karena sering ngegame, kemudian ayah tidak langsung WA, tidak langsung apa menjawab. Kira-kira marah nggak? Ketika temenmu, kamu misalnya ya, dia penting banget kamu WA, nyata nggak jelas. Kira-kira marah nggak? Pasti marah ya, apalagi pacar ya, dia marah. Ya, jadi harus segera membalas pesan. Kalau tidak, misalkan pesannya kalian baru buka karena jaringan, minta maaf gitu ya, minta maaf tadi ada gangguan jaringan. Yang keenam, tidak menuliskan pesan yang tidak penting. Ya, tidak perlu, misalkan kemarin ya, Indosat dapat yang menerima nomor Indosat dapat hadiah, kemudian dikirimkan. Ya, ternyata bohong. Ya, temennya kira-kira marah nggak? Marah ya. Ada pesan lagi buat ya, terima pesan 50 kali dapat pulsa. Tapi pengalamannya teman saya ya, nyata itu hoax, Mbak. Malah menyedot pulsa. Jadi hati-hati ketika kalian menerima pesan-pesan nggak penting, jangan dibuka, di spam aja. Itu ya. Oke. Silakan buka buku kalian baik yang ada di rumah ya. Silakan buat kelompok dulu, kemudian nanti tolong yang di rumah tugasnya di foto di WA. Ya, yang kelompok yang di rumah di foto, sedangkan yang di kelas nanti ya kita presentasi bareng-bareng. Sama nanti yang di rumah juga kita lihatkan bagaimana mereka berdiskusi. Oke, nomor 1 ya. Buatkan laporan mengenai keunggulan dan kelemahan komunikasi daring.
tolong ditulis dulu yang ada di kelas, ya. Yang ada di rumah juga ya Mas Dani ya, sama teman-temannya. Nanti buat laporan juga, ya. Nomor 1, 2, dan 3. Nomor 2, sebutkan paling tidak 3 jenis dan metode komunikasi yang dapat Anda lakukan. Misalkan melalui apa? HP, laptop, kemudian apa? HP pastilah. Yang lain misalkan surat menyurat. Ya, jenis-jenis metodenya. Yang ketiga, berdasarkan fakta dan perkembangan teknologi saat ini, bentuk teknologi apakah komunikasi yang akan datang? Misalkan pernah lihat mobil menggunakan remote? Pernah ya, di YouTube ada. Kemudian HP ya, HP transparan sekarang ada. Ya, kalian cari nanti. Oke? Kalian nanti diskusikan hasilnya nanti ya. Nanti ya, kalau sudah dipresentasikan kalian letakkan di Google Classroom. Oke? Saya kasih waktu 15 menit. Jadi jam 9.15 kita bisa untuk komunikasi. Ya, nanti presentasi. Yang di rumah bisa ya? Oke. Ada pertanyaan dulu? Ada Bekti, Pak. Bekti, Pak. Bekti. Oke ya. Silakan nanti sama teman-temannya ya. Bekti ada, Pak. Bukti ada? Oke, yang TTL nanti ya. Silakan nanti ini tolong dicatat dulu. Oke, silakan didistribusikan. Ya, ditulis dulu, Mas, Mbak. Bukunya sudah saya kasih ya, jadi buku modul sudah saya kasih. Tinggal kalian nanti buka-buka juga ada gitu. Meskipun enggak download. Deni Ramadan. Oke ya. Piye? WhatsApp-nya nanti di itu ya. Jadi di Udah, grup Pak. kalian, di grup kalian ya, di grup kalian. Sudah, Pak. Bekti mana nih? Iya. Yuk, silakan. Nanti kita diskusikan ini 1, 2, dan 3. Pak Beni nakal, Pak. Silakan dicari di komputer kalian. Bisa. Ya, nomornya silakan diskusi. Itu ya. Ada toh? Video ya? Ya video. Dulur kok. Iki kan Bali ning kene. Dia mesti ketemu nih. Ya, ini karena di sana saya tanya apa nanti kita ini bisa saya tutup ya? Bisa tutup dulu? Atau sudah ditulis? Oke, yang di kelas belum? Silakan dipoto saja apa-apa. Oke. Jawabannya pertama ya. Jadi misalnya nomor 1, banyak nomor 1, 2, 3. Jadi nanti 3. Oke. Halo guys. Halo. Jadi ini nomor 1 mana? Nomor 1. Iya. Nomor 1, nomor 2 ya. Nomor 2. Masuk ke nomor 2.
Jadi misalnya ini enggaknya nomor 1 dulu dikerjakan, ini nomor 2, nomor 3 dan sebagainya. Nanti digabung di apa? Di pekerjaan. Kalau bagian seperti itu, silakan yang di live ya, jadi tahu pakai komputernya ya, pakai komputer dicari itu jawabannya apa. Silakan, tapi gunakan yang sebaik-baiknya, jangan yang lain. Mas Dani juga ya yang di rumah. Oke, Mas Bekti, Mas Dani, kelompok TTL, nanti juga diskusi. Iya, Pak. Ya sih. Jawabnya dulu Mas ya. Nah, ini sudah pada masuk ini yang listrik meskipun Pak, telat. ini tangi turu, Pak. Maulana, oke. Halo guys. Ya, Mas Dani, oke, sip. Ya, silakan didiskusikan. Ya, cari di internet, cari di internet. Oke. Ya, silakan dibuka. Terima kasih. Oke. Saya sempat banget ini di video belajar ya. Ini. Ini mana tahu? Oke. Karena Bu, ini tidak tadi kalau ada banyak berpasnya. Oke, makasih. Ini kita ikut dari Masuk ke sana. Ayo, Ramon. ya, yang di rumah jangan lupa ya. Nanti hasilnya di mobil ya. Terus aku tak bisa dulu ya. Belum bisa. Ya. Oke. Ayo. Ya. Nanti ingat nanti kalau di rumah juga itu ya disampaikan di ya. Ini dibagikan ya. Nah, sudah dibagikan langsung ya.
Oke ya, kita dapat aja tinggal nomor satu gambarnya. Nah, ini kan tinggal aja ya. Kemudian tadi kan sudah kita bahas. Apa tadi di sudah kita. Oke ya. Itu di buku modul juga ada ya, di buku modul juga ada. Sekarang buka halaman 6,3. Nah, ini yang halaman 128 di rumah juga ada ya. Ini dari halaman juga ada. Kalau enggak cari di Bitly itu ada. Ya. Ini apa? Udah. Apa? Karena ditulis hanya beberapa aja, nggak perlu semuanya. 5 saja nggak apa-apa saja ya. Kita dapat semua. Kalau mau cari langsung di Google, jangan di PDF. Kalau nanti apa nggak bisa. Apa itu? Kalau yang kedua tadi apa yang kedua? Perhatikan ya. Yang di gimana ini? Pak, soalnya hilang, Pak. Ya, silakan. Hasilnya bagaimana? Kesulitan? Ngomong, Pak, soalnya hilang. Sudah. Ya. Bapak, soalnya hilang. Silakan di grup kalian, Mbak. Soalnya hilang, Pak. Soalnya hilang. Saya iki piye? Bapak soal kan cepet ngomong. Bapak soalnya hilang. Suara apa tuh? Suara apa soal? Pas pagi. Amrita soalnya hilang ya. Coba nomor 2 dong kan. Soalnya nomor 2. Ngomong apa? Pak, soalnya hilang, Pak. Bapak soalnya hilang. Itu buat apaan sih Amrita nomor? Nomor 2 apa? Nomor 3 apa? Ya udah ngapain? Cariin kan nanti. Nomor 3 apa? Cariin.
Ya, sudah ada. Ada teman kalian ini, ya. Jadi ada beberapa dari yang di rumah. Ya, ini contohnya ya, yang ada di rumah sudah mengerjakan. Ini ya, dari teman kalian yang Mbak Fitri tadi. Ya, Mbak Putri baru nomor 1. Oke, kita ada. Mas Dani mana nih Mas Dani, kelompoknya kok belum ngirim? Ya, baru OTB yang ngirim 1. Yang di kelas juga sama ya, dikirimkan di grup WA. Ini nanti kasih namanya ya, kayak seperti ini Mbak. Ini dikasih nama, ya. Oke. Jadi kalau yang di luar mungkin kesulitan hanya beberapa, tapi yang di dalam ya. Aku itu kan proses kalian itu kelas. Sudah. Buku dulu mau dihapus. Silakan, nggak perlu, misalkan gini, nggak perlu buku, langsung misalnya di internet dapat, langsung dikirim di WA bisa, di copy, di paste ya. Lebih cepat. Ya. Ya, baru 1, tapi alhamdulillah kalian sudah itu ya, banyak yang menulis. Itu enakan. Sebentar Pak, belum dikasih nama Pak. Ya nggak apa-apa, silakan. Ya Mas Maulana, ya nanti dikirimkan di WA Mas ya. Kalau enggak itu. Oke, saya tunggu yang di rumah, di lab hampir ya. Di WA siapa Pak? Di WA grup, WA kelas ya Mbak ya, WA kelas, di WA kelas langsung kirimkan ke WA kelas. Ini loh, ini tuh 10 TBA sama 10 TTL. Mas tadi udah ngirim tapi nggak tahu ini kok malah dihapus. Nanti kalau sudah kalian di Google Class, baru Google Class nanti untuk PR kalian. Itu Maulana tuh. Bisalin Pak. Saya Pak. Oh iya. Di Safaro sudah? Pak. Ya, Mbak Tiffany. Bisalin Pak. Di copy aja nggak apa-apa, langsung di WA atau enggak di salin ya. Copy aja di WA langsung ke grup ya. Ya. Delay-nya belum dikirim. Belum dikirim ya Mbak, yuk, ini yuk. Oke, udah, ini nomor dari siapa ini? Oke, sudah yang ngirim lagi. Ya, kelebihan. Ya, ini yang nomor 2. Kelebihan dapat berkomunikasi 1 dengan tanpa berpisah jarak. Ya. Oke. Oke.
Selesai untuk diskusinya. Tolong yang di depan di kelas ya. Hasilnya ini. Ya udah. Rombonnya Mbak Amrita Andriani. Amrita tolong dibacakan Mbak Amrita. Amrita ya. Amrita ada? Apa, Pak? Ya, silakan dibaca Mbak Amrita apa itu keunggulan kamu tadi nomor 1. Jadi itu. Oke, Mbak Amrita. Dibaca ya, biar teman-temannya bisa lihat bagi yang ada di lab ataupun di rumah. Ya, Mbak Amrita, apa itu? Bacakan. Komunikasi jaring, keunggulan komunikasi jaring lebih cepat, kan lapangan kerja, perbaikan sistem pendidikan, Ya, namanya apa Mbak? Namanya kehilangan privasi atau data pribadi. Apalagi itu? privasi atau data Kurangnya kesadaran budaya ya. berkurangnya Terima kasih. kesadaran Mbak Amrita. budaya menyatakan Bagus. Ya. Begini sudah bisa apa? Bisa menyimpulkan mana itu keunggulan dan kelemahan komunikasi daring. Oke. Kalau yang di kelas Mbak, yang di kelas silakan ke depan dibaca yang nomor 1. Apa? Ya Mbak. Ya nggak apa-apa Mbak, belum selesai nggak apa. Oke, dibacakan. laporan mengenai keunggulan dan kelemahan komunikasi daring. Carilah bahan dan referensi di internet maupun media. Langsung aja jawabannya. Oke Mbak. Yuk, apa itu tadi? Keunggulan komunikasi daring. Komunikasi daring memiliki karakterisasi dalam waktu dan tempat. Mempermudahkan arus komunikasi. Banyaknya bentuk-bentuk informasi yang dapat dikirim dalam komunikasi. Komunikasi daring menghemat biaya. Kelemahan komunikasi. Ya. Apa itu kelemahannya Mbak? Kelemahannya apa? Kelemahannya? Oh, ada yang tahu kelemahannya yang di kelas? Oke. Yang tahu? Kalau yang di dalam tadi apa? Menyita konsentrasi, bisa ya? Kemudian privasi tidak ada, ya. Ditambahi yang di dalam lab, ditambahi yang belum itu. Oke ya? Ya, silakan dulu. Terima kasih, Mbak. Oke, yang kedua, Mas Dan, kita bagi DWA ya. DWA tadi sudah ada. Yang kedua tolong Mbak Dika ya. Mbak Dika silakan dipresentasikan hasilnya. Nah, saya bagikan hasilnya Mbak Dika. Yo. Oke Mbak Dika sama Mbak Yara ada ya. Yuk Mbak, silakan ke depan Mbak, baca ini, baca hasilmu. Apa-apa, yuk silakan. Ya, dibaca hasil kalian di situ aja nggak apa-apa. Oke. Ya. Ini loh, yang ada di depan kalian kan hasilmu. Itu ya. Ya HP. Tadi pertanyaan apa? Komunikasi yang kita gunakan apa itu HP? Coba silakan dibaca. HP kelebihannya. Oke, sorry, kurang besar ya. Bisa ini? Kelihatan ya? Enggak kelihatan, malah tambah. Silakan dibaca itu. Oh ya, silakan Mbak. Kelebihannya apa HP? Tadi silakan dibaca. Yuk, Mbak, kelompoknya Mbak siapa nih? Mbak Dika.
Oh, Mbak Dita, ayo Dita, dibaca Mbak Dita. Oke. HP apa itu? Kelebihan dapat berkomunikasi satu dengan yang lain tanpa terpisah jarak. Kelemahan Nah, namanya? terlalu tinggi tidak baik bagi kesehatan tubuh. Nah, kita bahas ini dulu ya HP ya. Jadi HP itu kelebihan dapat berkomunikasi dengan lain tanpa berpisah jarak. Misalkan tadi mbaknya Mbak Dita ya, Mbak Dini itu apa kerja di Jakarta biasa ngirim duit, ya, nggak perlu kalian datang ke Jakarta seperti Bapak dulu tahun 90. Itu harus pakai cek ya, harus berapa hari baru bisa ngirim uang. Tapi kelemahannya apa? Radiasi HP ya. Terlalu tinggi tidak baik bagi kesehatan tubuh, terutama pada jam malam ya, antara jam 12 sampai jam 5. Tolong HP semuanya ya, HP jangan sampai di bawah tempat tidur, karena radiasinya itu bisa menyebabkan kanker. Ya, saudara saya terbiasa sering menggunakan HP, kemudian sering tiduran sama HP, didiagnosis penyakit seperti itu. Tapi semoga kita tidak ya. Jadi usahakan HP disingkirkan ketika malam hari. Yang kedua komputer. Ya Mbak, lanjut Mbak. Komputer tadi apa? Mbak Din. Yo Mbak Bin. Oh, gini aja yang di kelas. Bisa dibaca ya. Komputer itu. Kelebihannya dapat mencari informasi dan mengetahui seluruh hal yang terjadi dalam bumi ini. Contohnya apa Mbak? Contohnya apa? Internet kalian itu menggunakan jaringan ya. Ya, internet itu internet. Jadi kalian seperti ini mencari data nggak perlu kemana-mana, buku sudah meskipun ada kalian tambahin lagi di internet itu ya. Tapi kekurangannya apa? Tidak simpel karena ukurannya besar. Ya kita pakai ini laptop atau pakai ini ya HP, ya pakai jaringan itu kita antisipasi. Yang ketiga email apa Mbak? Kelebihannya? Ya email apa? Kelebihannya ini. Saya depan sini. Kelebihannya apa? Email. Gak apa-apa, salah satu aja. Kedua. Email, benar Pak? Email. Ya, ada. Oke. Ya, silakan depan sini. Email apa itu? Kelebihannya? Ya, kelebihannya apa? Dapat menemukan seluruh orang yang tidak kita kenal untuk menjadi kenal. Dapat? Menemukan seluruh orang yang tidak kita kenal. Itu ya. Jadi misalkan email ya, kita punya email kemudian dapat di Facebook ya. Banyak bisa kenal ya, semuanya bisa kenal ya. Tanpa mengetahui latar belakangnya. Harus kemarin banyak yang tertipu. Wajahnya ganteng, nyapa ketemu ya. Seperti itu ya. Ya. Tapi email itu banyak penggunanya sekarang. Bisa untuk apa? Bisa untuk wawancara kerja, ya. Wawancara kerja itu pasti tanya emailnya apa. Ya. Kalau nggak punya email, silakan kirim email kalian, CV-nya kalian. Ya. Sekarang banyak sekali penggunanya. Seperti KTP, Mbak. KTP ID kalian. Maka hati-hati punya email, jangan sampai gonta-ganti password dirahasiakan. Kalau bisa baru digonta-ganti setiap seminggu sekali. Ya, karena ketika kalian menggunakan di sembarang tempat, misalnya di sini atau di warnet ya, itu segera dicek. Kejadian kemarin di Wonosobo ya, itu ada. Jadi dia lupa keluar email digunakan orang lain, Facebook digunakan orang lain, hanya ditangkap polisi. Ya, kenapa memfitnah orang? Seperti itu ya. Terima kasih Mbak. Tepuk tangan temannya. Itu ya. Jadi kekurangan, tapi kelemahannya ini. Ya. Tidak dapat berkomunikasi langsung dan biayanya cukup mahal, tapi sekarang lebih murah sekarang. Ya, karena sudah punya pulsa. Oke, ini yang kedua. Pak. Ya, silakan. Ada pertanyaan, Mbak? Pak. Siapa guys? Ya, silakan. Ada yang tanya nggak apa-apa? Ayo. Kamu kok. Boleh jajan, Pak? Tanya itu, kenapa kita harus mengetahui komunikasi daring ya? Ya karena dengan mengetahui komunikasi daring, dengan mengetahui tata krama, kita bisa menggunakan komunikasi secara benar. Ya, ini di WA tadi ada pertanyaan seperti itu. Kenapa Pak kita harus mengetahui materi komunikasi daring dalam jaringan menggunakan tata krama? Karena dengan
mengetahui tata krama dan komunikasi daring, kita tidak akan terjebak dalam itu Mbak, dalam berkomunikasi. Ya, nah, ini Mas Bekti. Mas Bekti sudah. Oke ya, terima kasih untuk diskusinya, baik sekali. Ya, tepuk tangan semua untuk kalian. Oke ya. Oke, yang di bentar, Bekti ada Bekti? Bekti? Bekti ada nggak? Pak. Ada. Bekti. Oke. Nah, Bekti. Mas Bekti. Tadi ketika kita mengetahui tata kramanya, itu gunanya untuk apa Mas Bekti? Gimana Pak? Mengetahui tata krama dalam berkomunikasi daring, gunanya untuk apa Mas Bekti kira-kira? 1, 2, 3 kita simpulkan jadi apa? Oh, Bapak. Artinya apa Mas Bekti? Ketika kita mengetahui ini ya, Mas Bekti itu bisa apa bertata krama bersopan santun dalam berkomunikasi dalam jaringan. Gitu ya Mas Bekti ya? Iya. Ya. Mas Bekti, keunggulannya apa tadi Mas Bekti? Keunggulannya apa komunikasi daring? Lebih cepat. Lebih cepat, efisiensi waktu. Ya, terima kasih. Apalagi Mas Dani ada Mas Dani? Mas Denny metu Pak. Mas Dani ada? Keluar Pak. Oke, Mas ya. Denny Pak. Oh keluar. Ke Mbak Dini. Silakan. Jadi kesimpulannya apa? Keunggulannya apa tadi? Keunggulannya untuk apa? Komunikasi daring. Nah, efisiensi waktu dan tempat. Yang kemudian? Ya. Ya. Oke, terima kasih ya. Terima kasih untuk Mbaknya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Mbak dan Mas Putih. Ya, jadi tadi ya. Jadi komunikasi daring itu lebih efisiensi, kemudian hemat, kemudian apa? Tidak perlu tempat yang besar ya. Bisa seperti ini ya. Contohnya seperti ini dalam apa COVID seperti ini komunikasi daring itu sangat perlu Mbak dan Mas. Ya, jadi nggak perlu kalian bertemu karena kemarin kita ya di UNIASUR itu dinyatakan sudah zona merah, makanya hanya beberapa saja yang bisa datang. Ya, sudah saya informasikan ke sekolah. Sekolah kemarin sebenarnya sudah tatap muka, tapi kemarin sama guru COVID suruh ditunda dulu karena apa? Banyak sekali korban-korban COVID. Ya, jadi melalui ini komunikasi daring kita tidak perlu bertemu dengan dunia maya, itu bisa bersilaturahmi. Kemudian apa? Tata kramanya dalam komunikasi juga dijaga ya Mas ya. Jadi misalkan berkata sopan dengan guru ketika kita komunikasi seperti ini, kemudian di WA juga sama. Jadi jangan sampai ketika kalian berkomunikasi daring asinkron maupun sinkron, jangan sampai menyinggung pihak-pihak yang lain. Gitu ya. Oke. Untuk hari ini kita cukup sekian. Mohon maaf untuk materi, misalkan nanti ada kesan dari Bapak. Tapi untuk materi ke depan ya, kita tentang email, komunikasi asinkron. Ya, jadi apa itu komunikasi asinkron? Bagaimana membuat email? Meskipun kalian punya email, kita menggunakan email yang baru sesuai dengan yang ada di sekolah. Itu ya. Ada pertanyaan, Mbak? Ya tadi ada pertanyaan ya. Kenapa perlu komunikasi? Manfaat komunikasi dan tata krama. Ya ini ya supaya kalian tahu bagaimana berkomunikasi. Oke. Nanti tolong sebentar di Google Class itu ada soal evaluasi untuk PR kalian ya. Dikerjakan ya, kemudian yang hasil diskusi juga dikerjakan. Saya sharekan tadi. Buat peta konsepnya juga ya. Karena kemarin di semester 1 sudah kita bahas. Jadi tolong untuk yang baik yang ada di rumah maupun yang ada di sini dikerjakan tugasnya di Google Class. Ya, ini ada 2 ya. Alhamdulillah sudah ada yang masuk. Ya, ini ada yang masuk ya.
Tadi jangan lupa ada tugas untuk kalian tentang Google Class, tentang apa tadi? Ini Mbak, siapa ini Mbak Yulianti? Ya, bagus sudah masuk untuk tugasnya. Untuk yang lain tolong ya, segera dikerjakan. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang menyinggung kalian. Yuk Mbak pimpin doa untuk silakan. Sebentar Mbak, lebih keras sebelum kita yuk. Ya, silakan. Ya, terima kasih untuk semuanya, terima kasih semuanya ya. Hati-hati di jalan, jaga kesehatan, jaga 3M. Apa itu 3M? Jaga jarak. Ya 3M. Nah, pakai masker, jaga jarak. Ya, kemudian apa? Cuci tangan kalau sudah berkelanjutan. Terima kasih semuanya. Sudah semua untuk kalian. Terima kasih. Boleh. Boleh keluar. Di sini silakan kerjakan tesnya. Boleh keluar. Boleh keluar. Terima kasih semuanya. Hati-hati di jalan. Ya, boleh keluar. Silakan. Terima kasih semuanya sudah bantu kita. Untuk pertemuannya nanti kita bahas lagi. Oke, terima kasih. Terima kasih semuanya. Hati-hati di jalan. Salam untuk orang tua kalian, jaga kesehatan. 3M ya, 3M jangan lupa. Pakai masker, saya juga pakai masker. Mbak Yuli, Mbak Safida.